Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ini. Hari ini kita akan membicarakan satu hal yang hampir semua manusia pernah mengalaminya, tapi jarang benar-benar memahaminya. Sesuatu yang bisa membuat kita terbang, sekaligus jatuh paling dalam. Cinta. Cinta yang membuat hati bergetar. Cinta yang membuat kita kehilangan arah. Cinta yang terkadang tidak berakhir bahagia, tapi meninggalkan luka yang sangat lama sembuhnya. Dan hari ini, kita akan melihat cinta bukan dari sudut pandang romansa modern, bukan dari film, bukan dari lagu-lagu patah hati, melainkan dari seorang penyair sufi besar yang hidup lebih dari 800 tahun lalu, Jalaluddin Ar-Rumi. Rumi tidak melihat cinta sebagai hiburan, tidak juga sekadar emosi manis. Bagi Rumi, cinta adalah peristiwa besar dalam jiwa manusia. Bahkan, Rumi berani mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Kalimat ini sering dikutip, sering dijadikan caption, tapi jarang benar-benar dipahami. Apa maksudnya luka? Kenapa harus luka? Dan bagaimana luka bisa menyembuhkan? Mari kita mulai pelan-pelan. Dalam banyak syairnya di Mathnawi dan Diwan Syams Tabrizi, Rumi menggambarkan cinta bukan sebagai sesuatu yang membuat hidup nyaman, tetapi sesuatu yang mengguncang struktur batin manusia. Cinta, menurut Rumi, datang bukan untuk menenangkan ego, tetapi untuk menghancurkannya. Kenapa? Karena selama ini, manusia hidup dengan ilusi. Merasa utuh padahal rapuh, merasa tahu padahal kosong, merasa aman padahal jauh dari dirinya sendiri. Cinta datang, dan tiba-tiba, kita takut kehilangan, kita cemburu, kita terluka, kita hancur. Dan di titik itu, banyak orang berkata, cinta ini menyakitkan. Tapi Rumi berkata, bukan cinta yang menyakitkanmu. Yang sakit adalah egomu yang sedang runtuh. Ini penting. Rumi membedakan cinta sejati dan keterikatan ego. Banyak luka cinta menurut Rumi bukan karena kehilangan orang, tetapi karena kehilangan identitas palsu yang kita bangun di sekitarnya. Luka sebagai pintu kesadaran. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kenapa Rumi mengatakan luka adalah pintu cahaya? Dalam pandangan Rumi, jiwa manusia itu seperti rumah yang tertutup rapat. Kita mengunci diri dengan rutinitas, kebiasaan, kesombongan, rasa aman palsu. Lalu datanglah cinta dan menghantam pintu itu dari dalam. Ketika cinta gagal, ketika orang pergi, ketika harapan runtuh, itulah momen ketika retakan muncul. Dan justru melalui retakan itulah, kesadaran masuk, kerendahan hati tumbuh, pencarian makna dimulai. Rumi tidak memuliakan penderitaan, tetapi ia melihat penderitaan sebagai transisi, bukan tujuan, tapi jalan. Mengapa kamu tetap berada di penjara ketika pintunya terbuka? Bagi Rumi, luka bukan alasan untuk membenci hidup, melainkan undangan untuk pulang ke dalam diri. Rumi sangat memahami kehilangan. Ia kehilangan sahabat jiwanya Syams Tabrizi, dan dari kehilangan itulah lahir ribuan syair paling dalam yang pernah ditulis manusia. Rumi tidak menulis untuk menghibur dunia, ia menulis untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Dan dari situ, kita belajar satu hal penting. Kesedihan tidak selalu harus disembuhkan. Kadang ia harus didengarkan. Di zaman modern, kita sering menutupi luka dengan hiburan, menekan kesedihan dengan distraksi, menghindari rasa sepi. Rumi melakukan sebaliknya. Ia duduk bersama kesedihannya. Ia membiarkan luka berbicara. Dan dari sanalah muncul kebijaksanaan. Menariknya, banyak psikolog modern melihat kesamaan antara ajaran Rumi dan terapi modern.
Konsep seperti post-traumatic growth, meaning making, acceptance, semuanya selaras dengan apa yang Rumi tulis berabad-abad lalu. Rumi tidak berkata, cepat sembuh. Ia berkata, masuklah ke dalam lukamu. Di sanalah kamu akan menemukan dirimu. Ini penting. Bukan ajakan untuk terjebak dalam penderitaan, tetapi ajakan untuk mengubah luka menjadi pemahaman. Jika Rumi hidup hari ini, mungkin ia akan berkata, kamu tidak lemah karena terluka. Kamu tidak gagal karena kehilangan. Kamu tidak rusak karena menangis. Yang berbahaya adalah menutup luka, menyangkal rasa, mengeras agar tidak merasa apa-apa. Karena di sanalah jiwa benar-benar mati. Rumi mengajak kita untuk berani merasakan, berani hancur, berani berubah. Karena hanya yang hancur yang bisa dibentuk ulang. Cinta menurut Rumi bukan tentang memiliki, bukan tentang bahagia terus-menerus, bukan tentang cerita indah tanpa luka. Cinta adalah perjalanan pulang. Dan terkadang, jalan pulang itu harus melewati luka terdalam. Jika hari ini kamu sedang terluka, mungkin kamu tidak sedang dihancurkan. Mungkin kamu sedang dibuka. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga episode ini menemanimu, bukan menghakimimu. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.